Shalom Jemaat Tuhan, inilah Warta Betani. Inilah kegiatan Gereja Betani Blora yang perlu kami sampaikan dalam sepekan. Apakah Anda merasakan kesesakan dalam hidup? Rasa putus asa dan berbeban berat? Mari, alami pemulihan. Temukan kelegaan, nikmati pembebasan. Rasakan hadirat dan lawatan Tuhan dalam doa malam lawatan live streaming setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kirimkan setiap pokok doa Anda di nomor WA Gereja 0821 4247 6262. Alami kuasa hadiratnya dalam ibadah raya streaming Geraha Betani Blora setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan 5 sore. Ajak seluruh anggota keluarga Anda untuk mengikuti ibadah raya ini. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk mengikuti Sekolah Minggu Pahlawan Kuat Streaming setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor rekening 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikianlah informasi Warta Betani. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan bisa bertemu saudara kembali dalam ibadah pada hari ini. Dan mari kita bersuka cita bersama, kita menyambut atas penyertaan Tuhan, kita menyambut atas kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan pada hari ini, mari sepanjang dalam ibadah kita memuji Tuhan, kita mendengar firman, kita menerima semua yang terbaik yang surga telah sediakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan sebelum kita ibadah, mari kita mulai dulu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini. Engkau telah menyertai setiap kami, Engkau telah memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan sepanjang ibadah ini Tuhan, kami mengalami akan kebaikan-Mu, kami mengalami akan kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami menyambut segala berkat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau bersama-sama memuliakan nama Dia. Mari jemaat Tuhan, siapkan hatimu, berikan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita sama-sama memberikan hidup kita, memuliakan nama Dia. Karena hidup kita telah ditebus oleh darah-Nya. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan
jemaat Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Dia. Kita bejananya. Biarlah Tuhan pakai hidup kita untuk menyenangkan hatinya. Biarlah kemuliaannya nyata atas hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalanku untuk memuliakan-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku,
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjalanmu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih sebab Engkau hidup dan Engkau berkuasa. Sampai hari ini Engkau masih bicara kepada setiap kami anak-anak-Mu. Dan firman-Mu itu selalu memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami. Kami berdoa biar hari ini firman yang kami dengar ini akan membangun hidup kami. Dan ini akan membuat hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa hari-hari ini banyak saudara yang punya begitu banyak kesaksian, di mana pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan itu terjadi buat hidup saudara. Saya dengar ada begitu banyak orang yang cerita betapa Tuhan baik dan di masa-masa yang seperti ini Tuhan itu menolong mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan sesuatu firman yang saya dapatkan dan firman ini begitu memberkati saya secara pribadi, yaitu rest and work in grace. Berapa banyak dari kita ini kalau di dalam hidup kita sehari-hari kita selalu ingin untuk memberi yang terbaik. Mungkin di keluarga kita, di pekerjaan kita selalu pengen kasih yang terbaik bersama dengan rekan kita, kolega kita. Bahkan di dalam pelayanan kita ini rindu memberi yang terbaik. Namun sementara kita memberi yang terbaik, sementara kita mengusahakannya, di tengah-tengah jalan tiba-tiba kita ini merasa jadi stres sendiri. Jadi capek sendiri, rasanya tidak berdaya. Ada juga mungkin sementara kita mengusahakan yang terbaik rasanya tiba-tiba kita merasa sendiri. Lalu mulai terbersit rasa tidak puas, rasa marah, rasa khawatir, begitu banyak rasa yang lain ikut masuk di dalamnya. Padahal kita ini sedang berjuang untuk memberi yang terbaik. Yang terjadi adalah bukannya kita mencapainya, tetapi seolah-olah apa yang kita usahakan ini sepertinya rasa-rasanya nih ya, seperti usaha menjaring angin gitu kalau kata pengkhotbah. Sepertinya enggak ada apa-apanya, sepertinya sia-sia aja. Nah mungkin hal itu terjadi waktu kita melayani di dalam keluarga, melayani pasangan kita. Dari awalnya kita punya keinginan yang sangat luar biasa dan sangat baik. Kita pengen untuk melayani keluarga kita, kasih mereka yang terbaik. Namun yang terjadi adalah kita malah kehabisan energi dan justru kejadian yang diharapkan di dalam keluarga kita ini malah berbalik sama sekali. Yang harusnya kita ini memberi yang terbaik dan keluarga kita ini ngalami seneng, ngalami aduh terima kasih sudah dilayani begitu baik, begitu rupa. Tapi ternyata yang menjadi kenyataan apa yang kita lihat di dalam keluarga kita ini adalah justru kita kehabisan energi, kita mulai marah di situ, mulai ada hubungan yang tegang di dalam keluarga, saling tidak bicara satu dengan yang lain. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, semuanya saling malas bicara. Kenapa ini bisa terjadi? Maunya kita kasih yang terbaik. Tapi dari pihak yang diberi yang terbaik ini,
justru mereka menangkap sesuatu yang sebaliknya. Demikian juga mungkin kita yang memberi yang terbaik, seolah-olah kita ini sudah memberi yang terbaik, tetapi seolah rasanya yang kita dapatkan itu adalah rasa stres dan rasa capek dan tidak ada yang lain. Mungkin dalam pekerjaan kita atau dalam pelayanan atau dalam banyak hal yang kita sehari ini sedang kerjakan. Kita ini seolah-olah maunya ngasih yang paling luar biasa. Kita maunya ngasih yang terbaik, tapi bukan itu yang kita terima, tapi seolah-olah tidak ada hasilnya dan bahkan kata-kata hari ini kita berada di titik nadir gitu ya, titik yang paling rendah dalam hidup kita. Nah itu kenapa terjadi. Nah saya rindu kalau ini adalah hal yang sesuatu yang saudara sedang alami hari ini. Saya ingin saudara izinkan satu kata ini berlaku di dalam hidup saudara, yaitu kata grace atau kasih karunia. Izinkan itu berlaku di dalam hidup kita. Anugerah itu berlaku. Kita buka di dalam Roma 9 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan berkata begini dalam BIMK nih. Sebab Allah berkata kepada Musa, aku akan menunjukkan rahmat kepada orang yang aku mau menunjukkan rahmat. Dan aku akan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang aku mau menunjukkan belas kasihan. Jadi keputusan Allah itu tidak bergantung kepada kerelaan manusia atau kepada usaha manusia, melainkan kepada kebaikan hati Allah saja terhadap orang yang dipilihnya itu. Allah, Tuhan menaruh belas kasihan pada siapa Dia mau dan bermurah hati pada orang yang dikehendaki. Tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi pada kemurahan hati Allah. Dan sesuatu yang ayat ini bicara bahwa di dalam hidup kita ini tidak cuma sekedar bergantung pada kehendak atau usaha orang loh. Tapi ada kemurahan hati Allah yang akan membuat jalan-jalan hidup kita itu berubah. Tuhan bilang, aku akan tunjukkan rahmat kepada siapa yang aku mau tunjukkan rahmat dan belas kasihan pada siapa orang yang aku mau. Nah, bisa saja kita tuh mengusahakan sesuatu dengan kehendak kita, dengan kekuatan kita, dengan usaha kita. Tapi tanpa Tuhan, apa yang kita akan dapat? Ada orang berkata begini, apa kalau tanpa Tuhan orang itu bisa jadi kaya? Orang itu kerja keras dan dia bisa jadi kaya. Saya katakan bisa. Ya, itu bisa. Bekerja keras tanpa Tuhan, apakah bisa kaya? Bisa. Tapi, ada tapinya saudara ya, hasil akhirnya itu biasanya beda. Yang saya lihat, bekerja keras dan bekerja di dalam anugerah itu adalah dua hal yang sangat beda. Sama-sama loh, yang namanya bekerja dalam anugerah itu bukan artinya bekerja dengan bersantai-santai, dengan bermalas-malasan. Sama-sama kerjanya, tapi di dalam anugerah Tuhan itu ada sesuatu yang sangat beda. Buah yang kita terima itu sangat berbeda. Nah, kenapa kita ada kata-kata anugerah itu, bicara soal anugerah itu seperti kalau saya bahasakan, anugerah itu adalah hadiah yang terlalu hebat untuk kita terima. Kado yang kita sendiri tidak bisa beli. Itu sangat luar biasa banget. Lebih menyenangkan dari yang kita sanggup pikirkan. Bahasa sekarang lebih ekstrim, lebih wow gitu. Itu diberikan kepada kita dari seorang pribadi yang jatuh cinta kepada kita. Pribadi itu tahu betapa kita membutuhkannya dan betapa kita tidak bisa mengusahakannya. Dan pribadi itu memberikannya kepada kita. Itu anugerah. Kado itu diterima. Kado itu adalah kematian Kristus di atas kayu salib. Tuhan tahu bahwa seberapa besar kita berusaha, seberapa besar kita berusaha untuk hidup baik, hidup kudus, tidak makan, menahan nafsu, memberikan harta kita, sebagai itu mungkin kita bagi-bagikan kepada orang lain, itu tidak akan pernah cukup untuk membeli tiket ke surga. Meskipun itu seluruh harta kita. Bahkan ketika kita mati membayarnya dengan nyawa pun,
itu tidak akan pernah cukup untuk memberikan kita kepastian kita dapat masuk surga. Itu tidak bisa cukup untuk membayar dosa dan kesalahan kita. Dan Tuhan tahu hal itu. Itu sebabnya Bapa mengirimkan Kristus Yesus. Siapa Yesus? Dia yang disebut Rohulullah gitu ya. Yang disebut Roh Allah, dikandung dari Roh Allah itu. Di dalam rahim Maria. Dia bukan dikandung sebagai anak dari laki-laki dan perempuan. Tapi dia dikandung dari Roh Allah. Hidup, kudus, sempurna, mati di atas kayu salib, bangkit, dan kemudian naik ke surga supaya setiap kita yang percaya kepadanya itu tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, cara menerima anugerah itu begitu simpelnya, hanya dengan mempercayainya. Percaya akan korbannya Yesus yang sudah mati bagiku, Yesus yang sudah bangkit bagiku, Yesus yang sudah menanggungnya bagiku. Dan ketika kita percaya kepada Yesus itu, maka kita itu menerima anugerah. Kita itu seperti mengizinkan gitu ya, anugerah itu terjadi buat hidup kita. Nah, hadiah anugerah itu, kado yang luar biasa itu telah merubah hidup banyak orang. Telah merubah hidup seorang pengecut namanya Petrus. Menjadi seorang pemberani yang matinya disalib terbalik tanpa mundur sedetik pun. Merubah seorang pelacur jadi penginjil enggak punya malu. Merubah seorang Sakeus yang selalu merasa sendiri. Menjadi seorang yang selalu ingin berbagi dalam hidupnya. Sebegitu hebatnya hadiah itu. Nah, masalahnya kita ini sering kali jadi orang Kristen. Kita ini menerima karya Kristus. Kita ini menerima anugerah itu. Tapi kita lupa untuk menikmatinya. Kita menerima tapi lupa menikmatinya. Sering kali kita jadi orang Kristen yang seolah-olah kita ini kalau enggak berdarah-darah. Kalau kita ini tidak memberi yang terbaik sampai kita ini berpeluh, sampai kita ini segitu-gitunya gitu ya buat Tuhan. Seolah-olah kita tuh enggak layak. Saudara, kita enggak layak karena hidup kita sendiri. Kita enggak akan pernah bisa layak karena usaha kita sendiri. Kita cuma bisa layak karena karya Kristus di dalam kita yang kita percayai, yang kita bawa setiap waktu. Dan itu sebabnya Mazmur bilang kecap dan lihatlah. Di firman Tuhan bilang kita ini disuruh mengecap, kecap dan lihatlah. Kalau seperti orang dikasih makanan yang enak. Ada orang kalau merasa makan dengan perasaan yang enggak enak saudara ya. Makanan ini seenak apapun dihidangkan di depannya. Maka waktu dimakan rasanya enggak asik. Rasanya enggak seenak itu. Tapi ketika kita makanan ini di depan kita ini kita nikmati, kita kecap-kecap gitu ya. Aduh kita nikmati, rasanya akan berlipat dari rasa yang sebenarnya. Nah seringkali di dalam kehidupan kekristenan kasih Tuhan itu yang begitu luar biasa kita itu lupa menikmatinya. Lalu kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu itu dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita berpikir seolah-olah ini kalau aku tidak lakukan yang terbaik sebaik ini. Nanti pekerjaanku tidak diterima. Nanti pekerjaanku ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Lalu kita mulai lupa jalan pakai kekuatan kita sendiri. Kita melayani keluarga kita. Pelayanan kita tidak harus di dalam gereja. Hari-hari ini pelayanan kita akan kembali ke gereja yaitu rumah saudara masing-masing. Di berapa jemaat saudara ada yang jemaatnya 3, ada yang jemaatnya 2. Kami di rumah suami saya Pak Lukas jemaatnya 4. Saya dengan 3 anak saya begitu. Kami punya jemaat itu jemaatnya Pak Lukas hari ini di rumah. Saudara mungkin di rumah saudara punya jemaat anak-anak saudara, pembantu saudara, keluarga saudara, itu jemaat saudara di rumah. Nah bagaimana waktu kita melayani mereka, seringkali kita melayani ini, kita ini belum mengecap dulu kebaikan Tuhan. Tapi kita sibuk melayani mereka ini dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan usaha kita. Sehingga waktu orang lain ini menerima kembali hasil atau mengecap hasil dari
pelayanan kita, yang dirasakan itu bukan manisnya Tuhan, bukan baiknya Tuhan. Tapi yang dirasakan ini seperti yang ada di dalam hati kita hari ini. Apa itu? Seringkali apa? Tuntutan kembali. Lain kan waktu kita ini dikasih hadiah lalu seringkali kita mikirnya gini, saya dikasih hadiah langsung otomatis. Saya harus kembalikan, segera kembalikan ini. Jangan sampai saya berhutang ini. Jangan sampai saya berhutang. Saya ingat pada waktu dulu sebenarnya saya ini bertahun-tahun menikah, saya itu tidak bisa masak, saudara. Saya itu tidak suka masak, saya tidak bisa masak dan saya tidak mau masak. Tapi tiap kali saya itu dikasih orang makanan, wah saya tuh senang gitu, saya senang. Jadi sering tante saya kirim saya makanan, siapa lagi kirim saya makanan. Dan saya tuh seneng gitu, menikmati kalau saya makan makanan yang dikirim-kirim tuh saya menikmati gitu. Tapi saya juga mendapati ada orang kalau dikirimin makanan, dikirimin masakan, dikasih hadiah atau dikasih atau apapun juga itu pikirannya tuh langsung satu, cepet-cepet ngembaliin. Kalau saya baru kirim makanan langsung kirim balik lebih banyak. Yang kita yang kirim langsung merasa, loh ada apa ya? Saudara tentu ngerti maksud saya. Waktu kita kasih seseorang, kita bukannya berharap juga kan kalau orang itu tiba-tiba akan kasih kembali kita. Tapi lain sekali kalau kita itu jadi orang yang menikmatinya. Jadi kalau saya ditanya sama tante saya gitu, gimana? Enak enggak gitu? Nah, kok iya kebetulan enak dan saya sangat menikmatinya. Saya bilang enak, bahkan saya bilang gini, saya nggak tanya resepnya, saya nggak cari resepnya. Nanti lain kali saya kepengen lagi, saya mau telepon aja, saya mau minta. Dia berkata siap, katanya gitu. Lain kali saya main ke rumahnya belum dia sudah bilang gini, aduh, kebetulan yang kamu kesukaanmu itu habis, dia bilang gitu. Kenapa? Karena saya menikmati itu apa yang dia berikan. Dan rasanya itu lain gitu, saya tahu itu ketika anak saya kasih sesuatu dan dia menikmati apa yang saya kasih. Kita yang memberi kita senang. Sama, ketika Tuhan itu memberikan rahmat kepada kita, memberikan anugerah kepada kita. Nikmati saudara, jangan nikmati dengan rasa bersalah. Aduh aku jadi orang Kristen, aku ini tidak layak. Aku ini belum berdoa 3 jam sehari, aku ini belum sempat kembalikan perpuluhan. Aku ini, aduh kita datang kepada Tuhan ini sepertinya Tuhan itu kejam. Tuhan loh sayang pol sama kita ini saudara. Dia rindu kasih yang terbaik buat hidup kita. Apa yang perlu kita lakukan? Bekerjalah di dalam anugerah. Bekerjalah dengan percaya. Roma 9 ayat 30 berkata begini. Jadi kesimpulannya ialah bangsa-bangsa yang lain yang bukan Yahudi tidak berusaha supaya hubungan mereka dengan Allah menjadi baik kembali, tetapi mereka percaya bahwa Allah membuat hubungan mereka dengan Dia menjadi baik kembali. Sebaliknya orang-orang Yahudi selalu berusaha menaati hukum supaya hubungan mereka dengan Allah menjadi baik kembali, tetapi justru mereka tidak berhasil. 32. Mengapa mereka tidak berhasil? Sebab mereka melakukan itu tidak melalui percaya kepada Allah, tidak percaya pada anugerah, melainkan melalui usaha mereka sendiri, yang dipercayai usahanya sendiri. Maka mereka jatuh tersandung pada batu sandungan. Saudara, ketika kita ini begitu mempercayai karyanya Kristus, lihat hidup kita itu adalah hidup yang menikmati. Hidup kita ini punya kuasa untuk seneng gitu. Hidup ini jangan stres. Nah kenapa kita stres? Karena yang kita makan adalah tuntutan. Yang kita masukkan di dalam pikiran kita adalah kita sibuk menuntut diri kita sendiri. Berapa waktu yang lalu saudara, saya ini ada di masa di mana saya tuh cukup stres sebetulnya tanpa ada orang lain tahu. Nah kenapa saya stres? Saya kalau malam tidur gitu, saya terbangun, saya baru kira-kira 4 jam tidur, saya terbangun dan saya udah gak bisa tidur lagi. Saya begitu bangun saya langsung berpikir, saya harus ini, itu, saya harus kerjakan ini belum selesai, itu belum selesai. Saya menuntut diri saya itu dengan begitu banyak hal. Nah sehingga pada waktu saya melakukan segala sesuatu sepanjang hari itu, kalau anak-anak saya gak bantu saya saudara, saya bisa teriak itu dari rumah saya yang paling belakang itu sampai ke halaman depan kedengeran. Saya panggil nama mereka bertiga, cepat bantu mama. Adanya apa? Tuntutan keluarnya.
Lalu ketika suami saya nggak respon saya dengan baik, saya bisa marah gitu. Kok kamu nggak tahu toh, saya ini udah capek loh melayani sekeluarga. Saya ini udah capek loh melakukan ini itu. Suami saya lihat saya dengan katakan gini, siapa yang suruh kamu lakukan itu? Saya loh enggak suruh kamu lakukan itu dan kamu juga nggak harus lakukan itu. Kenapa kamu lakukan itu? Saya bilang, loh kalau saya nggak kerjakan, nanti siapa yang akan kerjakan? Sebetulnya yang terjadi adalah saya menuntut diri saya sendiri. Lalu satu hari saya baca firman ini. Dan 32 berkata begini, kenapa mereka tidak berhasil? Kata mereka itu tiba-tiba muncul sebagai kata kamu. Kenapa kamu tidak berhasil? Sebab kamu melakukan itu tidak melalui percaya kepada Allah, melainkan melalui usahamu sendiri. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu bukan karena kita percaya kepada kebaikan Tuhan. Tapi karena kita ini percaya pada usaha kita sendiri, kita akan jatuh tersandung. Hal yang terakhir yang saya ingin katakan, mari kita akan buka dalam Mazmur 127, ayat yang pertama dan kedua. Firman Tuhan berkata begini. Mazmur 127, ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Susah buanguet gitu. Sebab Ia Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya waktu apa? Waktu tidur. Jika hari ini kita sibuk mengusahakan kesejahteraan keluarga kita. Kita sibuk mengusahakan pemulihan keluarga kita. Kita sibuk begitu rupa kita mengusahakan gimana caranya keluarga saya ini harus lebih maju. Hidup saya ini harus lebih maju. Anak-anak saya ini harus lebih maju. Dan hari ini kita berakhir kepada stres dan belum berhasil, belum melihat hasilnya apa-apa. Sebelum saudara melangkah lebih lagi, saya ingin ingatkan, yuk kembali sama-sama, berjalanlah di dalam kasih karunia Tuhan. Work in grace. Belajarlah berjalan, kerja di dalam kasih karunia Tuhan. Bekerja di dalam kasih karunia itu bekerja dengan sangat keras, tapi dengan rasa sukacita yang luar biasa. Kayak apa? Kayak gini. Kalau satu hari saya ingat suami saya tidak ada apa-apa, tahu-tahu sebuah paket datang ke rumah, paket dari toko-toko gitu ya saudara ya. Lalu sebuah paket itu datang, atas namanya ada atas nama suami saya, Bapak Lukas begitu. Saya pulang dari sekolah hari itu dan saya bilang sama suami saya, itu ada paket tuh buat kamu. Saya bilang gitu, beli apa lagi loh? Saya bilang gitu, ayo itu bungkusannya besar lagi, ayo beli apa lagi? Saya bilang gitu. Lalu suami saya bilang gini, sini, dia bilang, duduk, dia bilang gitu. Apa? Kamu beli apa lagi toh? Jangan yang enggak loh belinya, saya bilang gitu. Saya udah belum ini sudah ngomel gitu. Jangan-jangan nanti dia beli apa lagi, hobinya apa lagi, baru lagi gitu. Saya pikir begitu. Suuson banget ya saudara ya. Lalu duduk, dia bilang gitu. Nih, kamu yang buka, dia bilang gitu. Saya buka itu. Saya lihat di depannya itu ada mereknya gitu. Ini beneran atau pakai dus yang ada mereknya itu gitu ya. Biasanya kan dus bekas. Saya buka dan isinya itu sepatu buat saya. Ukurannya pas. Saya bilang gini, loh kok bisa-bisanya loh. Kamu gak ada apa-apa beliin saya sepatu. Dan saya tahu itu sepatu itu berharga dan bagus. Dan saudara, seperti suami saya selalu katakan, saya gak bisa pilih barang saudara. Dia yang pilihkan barang buat saya. Saya bilang, keren lagi gitu, saya senang banget gitu. Kenapa kamu tiba-tiba kasih saya ini? Saya cuma pengen bilang sama kamu, saya sayang sama kamu. Gitu katanya saudara ya, saya sayang sama kamu. Dia kasih hadiah itu dan saya begitu senang. Saudara tahu apa yang
yang saya berikan kembali. Itu tidak ada paksaan, tidak ada yang namanya sungut-sungut, tidak ada apapun. Saya melayani dia tuh udah sampai lama tuh nggak ada rasa capeknya begitu. Dan ketika dia tahu saya melayani dia dengan senang, dengan sukacita, dengan tidak capek, dia juga merespon kembali, memberikan respon kembali. Dan responnya kembali itu seperti tambahan bahan bakar. Sehingga dapat memberikan respon yang kembali baik. Nah kalau di rumah saudara diperhatikan oleh anak saudara, suami saudara, istri saudara, berikan respon yang baik. Itu akan memberikan bahan bakar supaya keluarga saudara itu tetap sanggup memberikan kepada saudara itu hal yang baik, memberikan feedback yang baik. Nah, kalau kita sama dengan Tuhan, kalau kita terima kadonya Tuhan dan kita senang, kita berikan dia respon yang baik. Duh Tuhan terima kasih, kita pakai itu, kita nikmati itu. Lihat, kita juga akan kerja, kita nikmati karena kita merasa dikasih itu. Kita akan kerja sebagai untuk Tuhan sebagai feedbacknya ini adalah sesuatu yang senang. Dan lihat, hidup kita ini bukan jadi hidup yang capek, tapi hidup yang punya kekuatan lagi. Kalau hari ini saudara sedang capek, satu nasihat saya kembali kepada kasih karunia Tuhan. Lihat dan kecap-kecap, nikmati kebaikan Tuhan sebelum saudara layani keluarga saudara, sebelum saudara melayani di dalam pekerjaan saudara, melayani siapapun, saudara nikmati kebaikan Tuhan dan biarkan kebaikan Tuhan itu yang menuntun langkah saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik buat kami. Anugerah-Mu itu limpah, bukan karena usaha kami, bukan kebaikan kami, bukan perbuatan kami. Semua itu ada anugerah-Mu yang sedang berlaku buat setiap kami. Dan kami mau berkata, kami mengizinkan anugerah-Mu berlaku buat kami Tuhan. Biarlah hidup kami ini setiap hari karena kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang maha baik, sedang mengerjakan hal yang ajaib buat setiap kami yang mengasihi yang kau kasihi Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Saudara, kita telah mendengar firman Tuhan hari ini. Mari kita meresponi apa yang Tuhan bicara di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya setiap benih firman yang kita terima, mari kita tanam di dalam setiap kehidupan kita. Dan izinkan firman itu mulai bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kita. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita terlebih dahulu menutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Mari Tuhan, biarlah terus
firman-Mu Tuhan akan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami melihat semua janji-janji-Mu akan digenapi. Kami tahu bahwa hidup kami ini adalah hidup yang dikasihi, kami dicintai, dan kami ada di dalam tangan-Mu, kami ada di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga kepada setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan, persepuluhan, taburan-taburan yang lain. Engkau memberkati berlipat kali ganda setiap benih yang mereka tabur Tuhan. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala berkat rohani, berkat jasmani, semua berkat yang tidak pernah kami bayangkan, pikirkan, bahkan timbul dalam hati kami. Tapi Engkau telah menyediakannya Tuhan, bahkan berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya dan kami telah menerima segala berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara.